bukan rahasia umum lagi. Seorang kepala desa memang menjadi rujukan bagi seluruh rakyatnya. Seorang kepala desa memang dianggap tahu segalanya. Oleh karena itulah seorang kepala desa memang betul harus bisa menguasai aturan-aturan terutama mengenai tentang desa. Banyak terjadi kejadian di masyarakat, baik mengenai sosial, politik, ekonomi, keamanan, agama, maka rujukannya rakyat atau masyarakat mesti akan tanya kepada kepala desa. Oleh karena itulah tentu saja kita memang harus bisa sering-sering membaca berbagai buku sehingga bisa menguasai bila ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Rekan-rekan subscriber, jangan lupa ikuti channel Sarman Kidemang. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan sampai ketinggalan. Sarman Kidemang. Dari kejadian-kejadian yang ada di masyarakat tentang kenakalan remaja, tentang pencurian, tentang kejadian-kejadian antara wanita dan perempuan, kejadian-kejadian keamanan, kejadian tanah longsor, kejadian kenakalan remaja, semua pasti akan bertanya kepada kepala desa. Oleh karena itulah kita memang harus sering-sering membaca. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang materi kita habis kupas, terutama tentang peraturan-peraturan mengenai desa. Begitu sentralnya seorang kepala desa menjadi rujukan bagi seluruh warga, maka sangat-sangat penting pengetahuan kepala desa harus ditingkatkan, baik melalui pelatihan-pelatihan, melalui diklat-diklat, melalui penyuluhan-penyuluhan, maupun pribadi seorang kepala desa harus gemar membaca buku. Buku apa saja? Buku apa saja? Karena di dalam masyarakat begitu kompleks permasalahan yang ada. Dari orang baru lahir sampai dengan orang meninggal, kepala desa lah yang mesti harus tahu tentang apa yang terjadi di desanya. Dari harta benda sampai dengan jiwa, itu kepala desa menjadi rujukan warganya untuk bisa menanyakan, untuk bisa memperoleh informasi sedetil mungkin dari seorang kepala desa. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, khususnya nanti saya akan berkaitan dengan peraturan daerah khususnya di Banyumas mengenai tentang perangkat desa. Dalam hal ini tentu saja kami harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang lebih tinggi agar tata urutan apa yang saya jelaskan ini bisa mengenai keseluruhan, maka saya akan menjelaskan secara detail. Insya Allah, sekalipun barangkali apa yang saya sampaikan mungkin akan dibantah oleh para ahli atau mungkin dianggap salah, itu biasa. Inilah pendapat, ya. Inilah pendapat saya ingin menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dahulu, sehingga nanti apa yang saya jelaskan nanti akan lebih terperinci, insya Allah akan lebih jelas gamblang. Baiklah saudara-saudara, sekarang ini banyak terjadi suatu kejadian-kejadian pembuatan suatu musyawarah yang katakanlah mufakat atau atas kesepakatan bersama. Sekali lagi bahwa aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sekalipun itu kesepakatan warga, sekalipun itu merupakan suatu keyakinan warga, ini adalah suatu sepakat, tidak boleh. Kalau sepakat itu bertentangan dengan aturan yang ada, peraturan yang lebih tinggi. Kesepakatan itu dibuat untuk mengisi sesuatu kekosongan yang belum ada aturannya, atau aturannya dianggap bisa A, bisa B, bisa C. Itu maka masyarakat bisa diadakan musyawarah, mengadakan suatu kesepakatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Menurut pengetahuan saya yang saya peroleh di bangku sekolahan, maupun di kursus-kursus, maupun di diklat-diklat. Untuk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mengacu kepada sumber hukum adalah Pancasila. Ini Pancasila sebagai acuan kita yang utama. Kemudian turun menjadi Undang-Undang Dasar
1945. Ini merupakan sumber hukum. Semua peraturan yang ada di bawah harus mengacu kepada pasal-pasal, mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengacu pada Pancasila. Karena Pancasila itu bisa terada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua merupakan sumber hukum adalah TAP MPR. Ini MPR. Inilah yang bisa saja merubah Undang-Undang Dasar 45, tetapi dengan acara musyawarah atau mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini seperti kemarin ya, kita ada beberapa pasal yang kita tambah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah undang-undang. Ini undang-undang ini dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Baik inisiatifnya bisa dari pemerintah, dari para menteri, para pembantunya, atau para presiden. Kemudian bisa juga inisiatifnya dari DPR. Sehingga ini akan mengerucut kepada nantinya adalah pada sumbernya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua ini adalah selanjutnya adalah peraturan pemerintah PP. PP. Bisa juga di dalam hal ini sering dijelaskan oleh para ahli. Presiden kadang-kadang disuruh atau diperintahkan atau masyarakat berargumen supaya pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini pun harus disetujui oleh DPR pada masa persidangan berikutnya menjadi undang-undang. Ini di atas. Kalau sekarang kita masih kedudukannya di sini. Tetapi ini sebenarnya hampir sama kedudukannya dengan undang-undang ini. Ini hampir sama. Karena hanya belum ditetapkan dengan anggota DPR, maka masih menjadi perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi ini penjelasannya adalah untuk kita yang nanti di bawah ini supaya tidak melenceng dari ini. Kemudian di bawahnya lagi banyak peraturan ini, mungkin langsung perda, perda kabupaten, perda provinsi, perda prov, atau ada juga peraturan menteri, peraturan presiden, dan seterusnya. Ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan daerah, dan sebagainya. Semuanya harus mengacu kepada tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini saya ingin fokus pada suatu permasalahan, yaitu tentang perda tentang tata cara pengangkatan penjaringan perangkat desa. Karena musim-musim tahun 2021 ini, nanti 2020-2021 ini lagi musim-musimnya orang para desa sedang membuka kesempatan kepada para putra-putri untuk bisa mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Baiklah saudara-saudara, saya ingin menjelaskan satu peraturan daerah khususnya di Kabupaten Banyumas, kemudian peraturan bupati tentang penjaringan pengangkatan perangkat desa, supaya barangkali informasi dari saya ini insya Allah tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini pasti akan banyak digunakan menjadi acuan bagi desa-desa yang lain. Bukan hanya di Banyumas, ini acuan ini insya Allah juga karena berdasar pada tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tidak jauh berbeda dengan yang ada di Sumatera, di Maluku, di Sulawesi. Ini yang pertama ya, tentang tata cara pengangkatan perangkat desa ini. Kalau di Banyumas ini diatur dengan perda. Perda. Kalau sekarang berlaku Perda nomor 7 tahun 2015. Saya tidak ingin ke sini, saya hanya ingin menjelaskan tentang peraturan bupati ya, Perbu.
yang tentu saja acuannya adalah Perda, karena Perda ini dijelaskan lagi di dalam peraturan bupati. Peraturan bupati ini yang sekarang berlaku adalah peraturan bupati nomor 35 ya. Peraturan bupati nomor 35 tahun 2017. Nah, tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian perangkat atau pengangkatan lowongan perangkat desa yang ada di sini, insya Allah Banyumas pun insya Allah tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang lain di seluruh Indonesia, karena sumber pokoknya adalah undang-undang tentang desa juga. Nih, yang sekarang menjadi perbincangan adalah persyaratan. Persyaratan yang pasti utama adalah kita mesti harus melihat di dalam pergub ini adalah warga negara Indonesia. Jadi desa di mana ada lowongan ini seluruh warga seluruh Indonesia bisa mendaftar di suatu desa. Bukan hanya desa Atok yang daftar warganya, bukan. Di seluruh Indonesia bisa mendaftar bila ada suatu kekosongan perangkat desa di suatu desa. Dari Sumatera bisa daftar di Banyumas, dari Banyumas bisa daftar di Maluku. Ini jadi seluruh masyarakat Indonesia punya hak bisa mendaftar menjadi perangkat desa di suatu desa di seluruh Indonesia. Nah, kemudian biasanya persyaratan yang kedua tentu saja adalah tentang ijazah. Kalau ijazah yang sekarang berlaku adalah minimal SMA ya, SMA atau SMK atau yang sederajat. Kalau dulu kan SMP. Walaupun sekarang ini perangkat desa ini barangkali orang anak muda ini sekarang lebih lihai, bisa komputer, bisa ini dan itu. Nilainya juga pasti nanti akan saya jelaskan di channel saya berikutnya agar bisa nanti lebih jelas tentang tata cara penilaian. Namun dengan persyaratan utama yang saya jelaskan bahwa KTP seluruh warga Indonesia bisa mendaftar di suatu daerah. Ini bisa. Kemudian yang kedua tentu saja harus ada tentang berkelakuan baik. Ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian. Ini tentu saja hal ini menjadi pertanyaan juga. Apakah cukup dengan di tingkat sektor atau Polres? Maka untuk perangkat desa bisa cukup di tingkat Polsek. Kecuali ini ada yang dari luar daerah, mungkin dari di luar Banyumas, misalkan saya ini menjalankan di Banyumas, maka harus mencari surat keterangan surat tentang perlakuan baik ini adalah dari Polres setempat, kemudian dilegalisir dan seterusnya. Kemudian juga ijazah, tadi sudah ijazah minimal sekarang SMA. Kadang-kadang ini juga menjadi rancuan kita, saudara-saudara. Kalau dulu ini perangkat SMP, peraturan sekarang minimal SMK yang sederajat. Kepala desa pernah dulu SD bisa menjadi kepala desa, kemudian naik lagi menjadi SMA, sekarang minimal SMP. Sebenarnya ini sekarang juga sudah terlalu rendah. Sekarang masyarakatnya sudah banyak sarjana, banyak SMK, masa seorang kepala desa juga hanya SMP. Ini kadang-kadang, tapi karena ternyata untuk mencari figur seorang kepala desa yang lulusan SMA atau sarjana mungkin di luar sana, di luar Jawa mungkin terlalu sukar, sehingga barangkali sekarang masih pakai SMP. Nah, saya ingin jelaskan ini tentang perangkat desa. Tadi sudah SMA, kemudian juga ada kelakuan baik, kemudian bersifat jujur dan sebagainya adalah syarat-syarat yang biasa kita ketahui sebagai ada persyaratan orang menjelaskan ini, itu orang baik, ini orang alim dan sebagainya. Tetapi itu merupakan abstrak, persyaratan yang memang kadang-kadang nilainya ini sukar. Tetapi harus dengan pernyataan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia harus membuat pernyataan. Saya siap menjalankan undang-undang, maka siap dengan pernyataan dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara, syarat-syarat ini memang kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi warga. Apakah kalau sudah menjadi perangkat desa suatu desa harus pindah? Ya,
maksimal 6 bulan bagi seseorang yang telah diangkat sebagai perangkat desa di suatu desa, maka dia wajib pindah alamat. Bisa di suatu RT atau RW di suatu desa dimanapun, asal desa ini berpindah di desa suatu di mana dia diangkat menjadi perangkat desa di suatu desa. Kalau kadus demikian juga, seorang kadus dia ada lowongan, kemudian dari warga lain atau desa lain atau gerumbul lain dia jadi kadus A misalkan, jadi kadus 1 misalkan, maka dia berkewajiban maksimal 6 bulan dia harus menjadi warga kadus setempat, entah itu ngontrak kayak entah apa kayak, yang penting harus menjadi kadus setempat. Saya kira itu saja dulu saudara-saudara tentang penjelasan saya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan ini, agar kadang-kadang masyarakat kita yang penting sudah sepakat ini, supaya tidak terjadi lagi bahwa kesepakatan itu pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Terima kasih.